Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pandemi Corona masih melanda. Lalu bagaimana dengan potret pendidikan tinggi kita? Kali ini Rumah Biologi Indonesia kedatangan dua tamu yang akan bercerita bagaimana tantangan dan cara beliau mengatasi tantangan di era pandemi Corona ini. Mari kita simak bagaimana cerita seru dua dosen muda ini di Rumah Biologi Indonesia. Pak Binang, Ibu Gian, terima kasih sudah berkenan hadir ke Rumah Biologi Indonesia. Boleh dong sapa-sapa dikit teman-teman Rumah Biologi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Listung Binang Halangkara, sehari-hari biasa dipanggil Binang. Saat ini saya mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, jurusan Pendidikan IPS, Program Studi Pendidikan Geografi. Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam kondisi sehat. Oke, yang pertama mungkin perkenalkan dulu. Saya Gian Fitri Anggraini. Saya mengajar sejak tahun 2015 di FKIP di Prodi Pendidikan Akusya Dini Universitas Lampung. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan inti, kenapa sih sebenarnya Pak Binang dan Bu Gian pengen jadi dosen? Mengapa saya memilih menjadi PNS dosen? Karena dosen memang cita-cita saya sejak kecil. Salah satu alasannya mungkin karena saya dibesarkan di keluarga besar dosen. Bapak saya seorang dosen, begitu juga dengan 4 saudaranya yang lain. Selain itu, menurut saya mengajar merupakan hal yang menyenangkan dan saya memiliki passion di bidang itu. Kita dapat berinteraksi dengan orang lain dan dengan mengajar kita dapat berbagi ilmu yang bermanfaat juga menambah pahala. Kenapa ingin menjadi PNS atau dosen? Awalnya mungkin karena dulu sempat pernah mengajar menjadi guru di salah satu sekolah swasta di Bandung. Kemudian dari sana saya punya kesempatan untuk meneruskan kuliah S2 melalui jalur beasiswa calon dosen, sehingga setelah lulus S2 saya harus mengajar di universitas. Memang perjalanan yang cukup panjang dan tidak mudah. Namun karena saya memang suka sekali dengan sekolah dan saya ingin mendalami bidang yang sedang saya tekuni sekarang, jadi menurut saya dengan menjadi PNS dosen itu memberikan kita beberapa peluang atau kesempatan untuk bisa meneruskan lagi ke sekolah di jenjang berikutnya. Selain juga ingin meneruskan sekolah, juga ingin bisa ke depannya bisa memberikan kontribusi yang lebih dalam lagi terkait dengan bidang yang sedang saya tekuni saat ini. Nah, pandemi Corona masih merajalela di sekitar kita, termasuk di Unila. Lalu apa sebenarnya tantangan yang Pak Binang dan Bu Gian rasakan selama pandemi Corona ini? Terkait dengan tantangan sebagai dosen dalam pandemi COVID-19 ini, tentu saja ada banyak tantangan. Tantangan yang pertama, kita sebagai dosen harus bisa menyiapkan berbagai materi yang akan digunakan oleh mahasiswa, terutama untuk memindahkan yang biasanya kita berikan secara langsung di kelas menjadi bentuk yang lebih interaktif dan bisa kita sajikan di berbagai LMS atau Learning Management System yang akan kita gunakan. Selain itu, tantangan yang lain adalah ketika kita sudah berupaya menggunakan LMS dengan optimal, ternyata banyak mahasiswa yang memiliki keterbatasan, baik karena keterbatasan kuota maupun juga keterbatasan akses internet atau jaringan yang tidak stabil. Selain itu, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, jam kerja kita juga menjadi tidak menentu. Banyak mahasiswa yang akhirnya menghubungi dosen di luar jam kerja. Selain itu, ketika kita memberikan tugas yang banyak pada setiap kelas yang kita ajar, tentunya itu juga mengakibatkan kita harus meluangkan waktu untuk mengoreksi
dari berbagai jenis tugas tersebut. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita dihimbau untuk bekerja terus dari rumah, tentu saja menimbulkan kebosanan. Lama melihat komputer, mata kita menjadi pedih, pinggang juga menjadi pegal, dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami para dosen. Tantangan bagi dosen muda di masa COVID-19 ini adalah tentunya karena semua perkuliahan sekarang semuanya berbasis online. Jadi konsekuensinya adalah kita sekarang semuanya harus melek teknologi, melek informasi dan sebagainya. Mungkin kalau dulu kita tidak terbiasa menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom atau seperti YouTube dan sebagainya, sekarang mau tidak mau kita juga harus belajar untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian tantangan yang kedua adalah karena kita tidak bertatapan langsung dengan mahasiswa, mungkin tantangannya adalah lebih kepada bagaimana kita menciptakan sisi humanis atau tetap memunculkan interaksi sosial di dalam virtual class yang kita miliki saat ini. Selanjutnya boleh diceritakan ke kami, mungkin Pak Binang dengan Bu Gian punya cara yang berbeda untuk menghadapi tantangan di era pandemi ini? Untuk mengatasi berbagai kendala yang kita hadapi di dalam pandemi COVID-19 ini, di antaranya yang pertama kita harus betul-betul bisa memanage waktu dengan baik, dan kita harus menentukan kapan waktu untuk bekerja dan kapan waktu untuk beristirahat. Selain itu, kita juga harus bisa menyelingi waktu-waktu kita di luar jam kerja untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, di antaranya dengan melakukan hobi-hobi kita. Kebetulan saya memiliki berbagai macam hobi, di antaranya bermain musik, olahraga, membaca buku, bermain game, nonton film, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Ya tentunya adalah dengan terus mengupgrade diri, kemudian melatih diri untuk bisa menggunakan beberapa aplikasi teknologi yang mendukung kita dalam proses pembelajaran tentunya. Kemudian juga kita sekarang harus punya ide yang lebih kreatif, yang lebih inovatif dalam pengajaran, baik itu juga dalam penelitian dan juga pengabdian, karena apalagi kalau kemungkinannya WFH ini terus berlanjut sampai dalam waktu jangka yang panjang, berarti tentunya kita harus mulai terbiasa dengan kondisi seperti ini. Dan bagaimanapun, karena teknologi pun tidak bisa menggantikan interaksi manusia, sehingga meskipun kita menggunakan virtual class dalam pembelajaran, tetap kita harus mempertahankan dan menciptakan sisi humanis pedagogis dalam pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih Pak Binang dan Bu Gian. Terima kasih telah berkenan hadir menyapa teman-teman Rumbia plus bercerita terkait pembelajaran di era pandemi corona ini. Semoga sehat dan sukses terus Pak Binang dan Bu Gian. Teman-teman Rumah Biologi Indonesia, demikian tadi obrolan kita dengan Pak Listumbinang Halengkara dan Ibu Gian Fitria Anggraini. Semoga obrolan tadi dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Terus sehat, terus berkarya meskipun kita di rumah aja. Terima kasih telah berkunjung ke Rumah Biologi Indonesia. Apabila teman-teman punya pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan Pak Binang atau Bu Gian, silahkan tinggalkan jejak kalian di komentar. Jangan lupa like dan subscribe serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Rumah Biologi Indonesia, rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama.